berada di lokasi yang cukup strategis, yakni di depan tol Jakarta Bogor dan dibangun dengan desain yang megah. Salah satu apartemen yang mulai dibangun pada tahun 2015, terhenti pembangunannya sejak tahun 2018 lalu. Menyisakan aura mistis bagi siapapun yang melihatnya kini. Bahkan sejak belum didirikannya bangunan apartemen ini, konon katanya di tanah lokasi tempat apartemen ini dibangun, diyakini adalah tempat keramat oleh warga sekitar. Dulunya ini yang kebun, cuma tempat keramat juga sih ya. Ini dulunya kebun singkong, cuma emang sedikit angker. Sejak proses pembangunan dimulai, pekerja proyek pembangunan merasakan gangguan nyata. Seperti pekerja yang diganggu hingga mengalami kecelakaan kerja, pekerja yang ditampakkan sosok bayangan seperti ular, penampakan sosok nenek dan hantu cebol, hingga ditemukannya pekerja yang terjatuh dan tewas di tempat. Jadi dia tuh kan jadi satpam di sini, yang ngontrol-ngontrol ke atas, jatuh bilangnya. Gangguan-gangguan yang dialami sejak masih proses pembangunan menurut warga sekitar diyakini karena tidak setujunya penunggu asli lokasi tersebut akibat aktivitas manusia di daerahnya. Tapi ngelihat sih emang ular putih gitu, gede juga. Sosok perempuan putih, diri aja. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos akan keberadaan sosok siluman ular putih yang kerap menjadi buah bibir di tengah masyarakat, hingga kerap dikaitkan dengan beberapa gangguan dan fenomena gaib yang menimpa pekerja dan dihentikannya pembangunan apartemen ini? Wow. Ada apa Kak Rudi? Sebentar, ini ada berisik, ada lalu lalang. Oke, jadi pemirsa, sepertinya Kak Rudi mendengar seperti ada suara entah aktivitas atau orang lewat di bangunan ini, di lantai ini. Ada anak kecil. Ada anak kecil. Pelan-pelan Kak Rudi. Ada gerombolan anak kecil. Gerombolan. Jumlah mereka sekitar 15. Mereka lari-lari lalu lalang. Ada yang berpegangan tangan. Ada perempuan dan laki-laki, mereka bercampur. Sebentar Kak Rudi, mereka itu memang sosok yang berada di tempat ini atau mereka datang ke tempat Siti untuk tinggal di tempat ini Kak Rudi? Saya mau coba komunikasi dengan mereka. Sebentar, itu ada satu anak kecil, ini bentuknya beda nih sendiri nih. Hah, bentuknya gimana? Ini beda banget nih satu. Dia lagi bersandar di sana seperti ini. Dia lagi bersandar di sana seperti ini. Laki-laki. Mereka sekarang masih berlari-lari Kak Rudi? Iya. Hati-hati Kak Rudi, pelan-pelan. Salam. Di depan saya ada anak kecil, tapi kalau dibilang anak kecil nggak kayak anak kecil pada umumnya juga. Jadi mukanya itu tua dan badannya itu seperti kerdil, kayak cebol. Dia tingginya segini. Lagi ngapain dia sekarang Kak Rudi? Dia ketawa-ketawa seperti ini. Ada suka yang ngomong ke saya, katanya ada anak kecil di itu. Dalaman kayak itu rapi aja, cuman berbentuknya ya kecil gitu. Kadang dia cuma lari-lari, kalau kita kejar nggak ada. Kamu siapa? Nggak punya nama. Nggak punya nama. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu beda?
Hmm. 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 Dulu ada seorang ibu yang sedang mengandung. Si ibu hamil itu bertemu dengan seorang yang fisiknya itu nggak sempurna. Kemudian si ibu itu kayak semacam menghina fisik. Oh, orang yang bertemu sama si ibu ini dengan keadaan tidak sempurna ya fisiknya. Iya. Lalu ibu ini menghina orang tersebut. Menghina orang tersebut. Dan kemudian orang yang dihina itu sakit hati, dan dia mengucapkan sumpah serapah kepada si ibu hamil itu. Ketika dia lahir, anaknya itu lahir dengan bentuk yang aneh, Yang tidak sempurna ya. seperti punya penyakit bawaan langka. Kak Rudi mungkin bisa ditanya, kenapa sosok ini tuh bisa ada di tempat ini atau di bangunan ini? Kamu udah lama di sini? Dia datang dari arah sana. Dari arah sana. Dari sana itu dari mana? Ada pohon jambu, dua pohon jambu yang berdekatan. Dan dia itu rumahnya di sebelah sana. Terus dari kapan dia akhirnya pindah ke bangunan ini, Kak Rudi? Kamu tahu tahun berapa kamu ke sini? 1989 kejadiannya. Tapi dia sudah pindah-pindah ke beberapa tempat. Sampai akhirnya dia menemukan anak-anak yang banyak di sini dan dia bergabung dengan anak-anak ini. Oh, oke. Terus Kak Rudi, alasan dia sendiri itu kenapa dia memilih tempat ini untuk menetap gitu di bangunan ini? Dia tadinya cuma main-main ke sini pas. Karena di sini banyak anak-anak. Pas dia main-main ke sini, ada sosok yang kuat yang bikin dia nggak bisa kemana-mana lagi, yang akhirnya dia menetap di sini. Jadi sosok ini terkunci di tempat ini? Bisa dibilang begitu. Oke. Dan apakah sosok ini juga Kak Rudi yang mengganggu para pekerja di tempat ini saat membangun apartemen ini? Dia suka ganggu. Dia bilang, Dan si penguasa di sini tuh ini cukup kuat loh. Kalau yang dari cerita dia. Tapi di mana sosok itu saya belum dapat Masih petunjuk. belum tahu ya. Apa mungkin sosok itu ada hubungannya kenapa tempat ini jadi seperti ini? Oh, makasih ya. Tapi untuk di tempat ini sendiri Kak Rudi yang menangkap perhatian Kak Rudi itu ada sosok apa aja, Kak? Di sini banyak ya, Fas ya. Tapi saya belum dapat petunjuk. Kak Rudi, hati-hati. Ada sesuatu yang kuat sekali tadi lewat sini. Mau ke bawah Kak Rudi. Ayo.